Sistem penerimaan kas dari sewa tenan kantin. Demi mendapatkan uang saku yang cukup, dua sahabat dari kecil, Sarah dan Alia, berencana untuk meneruskan pengalaman entrepreneur yang mereka miliki di saat mereka ada di bangku SMA. Mereka saat ini memiliki status sebagai mahasiswa Universitas Airlangga yang berencana untuk berjualan jajanan favorit mahasiswa masa kini, yaitu dimsum dan takoyaki. Untuk memulai usaha tersebut, mereka harus mencari informasi terlebih dahulu terkait izin serta syarat dan ketentuan untuk berjualan di kantin kampus B Universitas Airlangga. Mereka pun mencari informasi kepada pihak terkait. Al, kamu mau nggak jualan di kantin Unair? Siapa tahu dengan kita jual di sana, jualan kita makin dikenal orang-orang. Wah, boleh tuh. Tapi kita jual apa ya? Gimana kalau kita jualan dimsum dan takoyaki saat SMA? Wah, boleh banget tuh, Sar. Tapi gimana ya cara daftarnya? Coba deh, besok kita cari-cari info terkait pendaftarannya. Al, kemarin aku tanya-tanya ke beberapa tenan yang jual di kantin. Nah, itu katanya kita bisa mendaftar melalui pihak PT Airlangga Bangun Persada. Emang gimana prosedurnya? Kita langsung aja tanya ke pihak tersebut, Al. Halo Kak, permisi. Kita mau mendaftar untuk menyewa tenan di sini. Kira-kira kami bisa menghubungi siapa, Kak? Kalian bisa hubungi Pak Andi. Beliau yang mengelola kantin di sini. Terima kasih, Kak, atas waktu dan informasinya. Iya, sama-sama. Gimana, Sar, untuk prosedurnya? Kita langsung aja tanya ke pihak tersebut, Al. Permisi, Pak. Saya mahasiswa Unair dari Fakultas Vokasi ingin menanyakan perihal prosedur pendaftaran sewa tempat di kantin Unair dan sistem pembayarannya bagaimana ya, Pak? Baik, untuk prosedur pendaftarannya, yang pertama itu mengisi formulir melalui G-Form. Setelah itu, di bagian akhir G-Formnya ada nomor telepon yang digunakan untuk mengirimkan proposal produk yang dijual. Terima kasih, Pak. Untuk kelanjutannya bagaimana ya, Pak? Setelah mengirimkan proposal, dari pihak Abada akan menyeleksi apakah produk yang Mbak jual ini memiliki kriteria penilaian seperti harga yang terjangkau, cita rasa, ketepatan porsi, dan lain-lain. Selain proposal, apa saja yang perlu kami siapkan dan persyaratannya apa aja ya, Pak? Selain proposal, perlu menyiapkan beberapa dokumen, yaitu surat pernyataan minat melakukan kerjasama persewaan ruang dan aset Unair lainnya untuk usaha komersial dan usaha sejenisnya yang disusun oleh pihak kedua. Lalu ada surat tanggapan pihak ke-1, lalu ada berita acara negosiasi, jika ada, yang terakhir ada naskah perjanjian kerjasama. Untuk persyaratan usaha yang dilakukan tidak sendiri dan mempunyai tim. Baik, Pak. Lalu untuk biaya sewa dan bagi hasil bagaimana, Pak? Untuk biaya sewanya sendiri itu sebesar 300.000 per bulan. Lalu ada bagi hasil untuk pihak Unair sebesar 15% dari pendapatan bersih per bulannya. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Saya dan teman saya akan segera mendaftar. Iya, sama-sama. Sar, gimana pengumumannya? Lolos nggak kita? Kita lolos seleksi, Al. Ini barusan dihubungin sama pihak Abada. Terus untuk langkah selanjutnya gimana, Sar? Dari pihak Abada bilang, kita trial 3 bulan dulu, Al. Dilihat perkembangan usaha kita bagaimana. Nah, dalam 3 bulan itu, kita harus bayar sewa ke pihak Abada. Per bulannya itu 300.000 ditambah 15% dari perpenghasilan. Untuk yang 15% itu dipotong langsung dari penghasilan yang kita dapat. Jadi, kita terima pendapatan bersih langsung yang sudah dipotong. Oh, begitu, Sar. Berarti mulai besok kita udah bisa mulai jualan ya? Iya, Al. Mulai besok kita bisa mulai jualan. Hai Alia, gimana nih trial kita jualan di kantin Unair selama 3 bulan? Bisa mencapai target terus, alhamdulillah. Boleh Alia, kita perpanjang kontrak dan tambah karyawan buat bantu-bantu kita. Oke Sarah, nanti aku bantu cari juga deh. Siapa tahu ada teman aku juga yang mau jadi karyawan kita. Dan kalau nanti kamu udah dihubungin oleh PT Abada, kabarin aku ya.
Langkah pertama, pemohon membuat surat permintaan, dikirim ke administrasi umum persuratan, dikirim ke surat permohonan sewa, lalu dikirim ke pengelolaan gedung. Pengelolaan gedung melakukan validasi surat permohonan sewa, lalu dikirim ke pengelolaan fasilitas, pengelolaan mengecek kuota ruang, lalu memberitahu administrasi umum persuratan untuk dibuatkan surat pemberitahuan balasan e-office pada pemohon, lalu diberitahukan ke pemohon pemberitahuan balasan surat persewaan. Selamat siang Pak, maaf mengganggu waktunya sebentar, izin berdiskusi terkait kontrak sewa tenan di kampus. Selamat siang. Bagaimana Pak? Apakah kita bisa menambah kontrak sewa di kantin kampus? Baik, setelah saya melihat laporan penjualan, ternyata penjualan Mbak Sarah dan Mbak Alia bagus banget, bisa memenuhi target bahkan melebihi. Alhamdulillah iya Pak. Lalu kelanjutannya bagaimana Pak? Apakah kita bisa memperpanjang kontrak sewa tenan? Bisa Mbak, karena pencapaian penjualan Mbak sudah saya sampaikan ke pimpinan dan beliau mengizinkan untuk tetap berjualan di kantin Kampus B Unair. Iya Mbak Alia, sama-sama. Untuk itu Mbak Alia dan juga Mbak Sarah harus menandatangani dokumen ini bahwa Mbak telah sepakat untuk memperpanjang kontrak dan juga tetap membayar sewa seperti ketentuan di awal ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah mengizinkan kami untuk memperpanjang kontrak sewa tenan di Kampus B Unair ini. Dimulai dengan pendaftaran melalui Google Form, lalu membuat proposal produk dan dokumen pendukung. Setelah itu, mengajukan proposal dan dokumen kepada PT Pihak Abada. Lalu PT Pihak Abada akan menyeleksi antara lolos atau tidak lolos. Jika lolos, dapat melakukan pembayaran sewa. Setelah itu, melaksanakan penjualan. Lalu terdapat dokumen pencatatan transaksi penjualan dan potongan 15% atas pendapatan bersih dari masing-masing tenan yang akan diserahkan kepada pihak Unair. Lalu terdapat dokumen pencatatan pendapatan atau kas masuk. Selesai. Big thing, just show her a little.